Episode 13 dimulai dengan skandal Sarah dan Yeonjin yang sedang trending di media sosial. Do-young bergegas untuk menjemput Yeonjin dari tempat dukun di mana dia bersembunyi dan Sarah yang mencoba melarikan diri tetapi ketahuan polisi. Di tempat lain, Yo-jung merawat luka Dong-in dan berkomentar tentang skandal itu. Dong-in bertanya apakah ibunya mengganggunya lagi namun Yo-jung mencoba mengubah topik pembicaraan. Do-young menjemput Yeonjin dari tempat dukun dan membawa dia ke pengacaranya. Do-young mencoba untuk membantu Yeonjin. Namun saat pengacara ingin mengkonfirmasi berita itu, Yeonjin berpura-pura tidak bersalah karena tidak ada bukti apapun dan menolak untuk mengakuinya. Do-young terlihat terkejut dengan ucapan istrinya itu. Yeonjin meminta untuk melepaskan masalah ini dan tidak mengajukan tuntutan. Dia berasumsi bahwa skandal itu akan segera berakhir jika mereka mengabaikannya. Di sisi lain, Sarah menekan ayah dan pengacaranya untuk menangani kasus narkobanya dengan cepat. Jae-jun juga mendapat kabar jika hard drive-nya tidak dapat dipulihkan. Ternyata Yeonjin tidak menghapus rekamannya, tetapi menggantinya dengan yang baru. Untungnya dia mendapat pesan dari Hye-jong yang meminta untuk bertemu. Dia memainkan rekaman yang ditemukan di tablet Myung-oh. Mereka menyadari bahwa Yeonjin adalah orang terakhir yang berbicara dengan Myung-oh dan mungkin membunuhnya. Jae-jun berubah pikiran tentang hubungannya dengan Yeonjin dan melamar Hye-jong. Sementara itu, terlihat Dong-in yang bertemu dengan Gyeong-ran, pegawai di toko Jae-jun dan juga korban lain dari geng mereka. Dong-in memintanya untuk tidak menghalangi rencana balas dendamnya. Di sisi lain, Yo-jung bertemu dengan seorang teman dan memintanya untuk membawakan surat kerja dari rumah sakitnya dulu. Dia memulai rencana balas dendamnya pada orang yang membunuh ayahnya. Dia kemudian bertemu dengan Do-young di taman bermain Go. Mereka bermain Go bersama dan Yo-jung mengaku bahwa dia yang mengajarkan Dong-in permainan Go serta membantunya membalaskan dendam. Do-young yang penasaran bertanya, mengapa Yo-jung tidak menghentikan Dong-in? Yo-jung menjelaskan bahwa dia ingin Dong-in merebut kembali kehidupan dan kehormatannya. Selanjutnya terlihat ibunya Yeonjin yang menyangkal semua berita tentang anaknya. Di saat dia sampai rumah, terlihat suaminya Hyun-nam yang sedang berdiri di dekat rumahnya. Dengan pelan-pelan dia melajukan mobilnya untuk tidak berpapasan dengan orang yang mengganggunya. Namun ada SMS masuk yang berkata jika Yeonjin membunuh 2 orang dan dia sangat kaget dengan fakta itu. Yeonjin diikuti oleh beberapa reporter untuk menanyakan apakah peramal cuaca adalah dia atau bukan. Dia menyangkalnya dan menuju ke toko Jae-jun karena khawatir jika dia meninggalkan bukti. Dia terus teringat dengan perkataan Dong-in saat mereka berada di gereja. Gyeong-ran yang melihatnya langsung memberitahu jika Jae-jun bertanya tentang hard drive itu. Sebelumnya Yeonjin memintanya untuk mengganti hard drive itu dengan yang baru dan berkata jangan sampai Jae-jun mengetahuinya. Keesokan paginya, Hyun-nam mengunjungi dukun itu. Dia melihat ibu Yeonjin datang untuk bertanya tentang nasib pria yang memerasnya yaitu suaminya Hyun-nam. Ibu Yeonjin membuat kesepakatan dengan dukun itu untuk membantunya menangani pria itu dengan imbalan 1 miliar won. Hyun-nam pergi dan mendapat telepon dari Yeonjin yang menanyakan tentang Hye-jong. Hyun-nam memberitahunya bahwa Hye-jong telah pindah ke rumah Jae-jun. Yeonjin kaget dan bergegas ke rumah Jae-jun. Yeonjin menuduhnya bekerja sama dengan Dong-in dan ingin tahu apa lagi yang diperintahkan Dong-in padanya. Hye-jong menyuruhnya pergi dan berkata jika dia mengetahui rahasianya Yeonjin. Keesokan harinya, Hye-jong mengunjungi Sarah di sel penjara dan memberitahunya bahwa Yeonjin mengkhianatinya. Dia merilis informasi tentang penipuan pajaknya untuk menutupi skandal perundungannya. Sarah sangat marah mendengar itu dan merencanakan langkahnya untuk menjatuhkan Yeonjin. Sementara itu, Dong-in mampir ke tempatnya untuk membayar sewa apartemennya. Dia mengatakan kepada pemilik gedung bahwa ibunya telah menyebabkan masalah. Dong-in bertanya mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang kunjungan pertama ibunya. Dan wanita tua itu berkata Dong-in pantas memiliki setidaknya 1 orang di sisinya. Dong-in kembali ke tempat Yo-jung dan tanpa sengaja menemukan surat-surat Yongchon. Dia membacanya dan sedih dengan cara Yongchon menyiksa dan mengganggu Yo-jung. Di waktu yang sama, Yo-jung berada di penjara Yongchon dan mencoba mendapatkan pekerjaan sebagai petugas medis di sana. Dia melihat Yongchon dan berjanji akan membalasnya. Yo-jung masih belum bisa melupakan fakta bahwa Yongchon membunuh ayahnya untuk bersenang-senang.
Yojung pulang dan menemukan Dong-in yang telah menyiapkan makanan untuknya. Dong-in bertanya tentang harinya tetapi Yojung hanya mengatakan bahwa dia pergi ke tempat yang jauh. Dia bertanya apakah ada yang berubah jika mereka bertemu dalam keadaan yang berbeda. Dan Yojung mengatakan bahwa semuanya akan sama. Dia akan tetap jatuh cinta pada Dong-in dan Yojung terkejut saat dia tiba-tiba memeluknya. Menyusul skandal suap dari ibunya, Dong-in berhenti bekerja. Sebelum pergi, dia meminta maaf kepada Yesol. Dia menelepon ibunya dan mengatakan bahwa dia keluar dari sekolah sesuai dengan keinginannya. Dia akan datang ke apartemennya dan menyuruh ibunya untuk keluar dari situ. Sayangnya, dia menemukan ibunya yang sedang mabuk dan tidur dengan seorang pria. Ibunya mulai mengoceh tentang Dong-in yang ingin mengusirnya dari tempat itu dan menyalahkannya karena berhenti bekerja. Padahal ibunya bisa meraup uang lebih banyak. Dia juga berkata seharusnya tidak melahirkan Dong-in di saat semua orang menyuruhnya untuk aborsi. Dong-in marah dan berkata bahwa dialah yang memutus hubungan mereka karena uang. Dong-in berkata bahwa dia tidak akan pernah memaafkan ibunya. Karena sebenarnya ibunya itu adalah pelaku kejahatan pertamanya. Lalu ibunya dengan sengaja menyalakan api saat melihat Dong-in yang takut dengan api. Padahal sebenarnya Dong-in takut dengan suara daging yang sedang dipanggang. Suara itu mengingatkannya di saat Yeonjin membuli dan mencatoknya. Polisi yang menangani kasus Myung-oh mengunjungi Yeonjin dan bertanya di mana dia pada malam tanggal 19 Oktober. Yeonjin mencoba menghindarinya dengan berkata bahwa dia sedang ada siaran. Kemudian dia bertemu dengan Shin Yong-jun dan bertanya mengapa dia tidak menghentikan penyelidikan. Shin Yong-jun berkata jika dia akan pensiun dini dan mencoba untuk memeras Yeonjin. Dia meminta Yeonjin untuk membelikan rumah di Hawaii dan memberinya banyak uang. Yeonjin bertanya kenapa dia harus melakukan itu. Dia memberitahunya bahwa dia masih memiliki tubuh Myung-oh dan dia tidak pernah menguburnya. Yeonjin pun kaget dengan fakta itu. Saat mereka berbicara, petugas polisi diberitahu bahwa mayat telah ditemukan. Tubuh itu ternyata adalah Myung-oh. Episode ke-13 pun selesai. Episode 14 dimulai dengan preman yang disewa Dong-in membuang tubuh Myung-oh dan polisi mendapatkan info tersebut. Polisi segera tiba setelah mendengar laporan itu. Terlihat ibunya Sohee yang melihat mayat Myung-oh dengan tatapan bencinya. Sementara itu Shin Yong-jun tidak dapat menghubungi pemilik toko yang menjaga tubuh Myung-oh. Yeonjin mendapat telepon dari Hye-jong yang memberitahunya bahwa Myung-oh telah ditemukan tewas. Mendengar itu, Yeonjin langsung emosi sampai menghancurkan tas tangannya. Shin Yong-jun menyadari jika semuanya sudah di luar kendali. Dia berniat untuk kabur secepatnya. Dia juga membersihkan brankasnya. Kemudian ibunya Yeonjin meminta bertemu untuk terakhir kalinya. Di tempat lain, Yojung mengambil rekaman video ibu Dong-in yang sengaja membakar apartemen. Mereka menggunakan video tersebut untuk memasukkan ibu Dong-in ke fasilitas rehabilitasi. Dong-in senang akhirnya bisa hidup tanpa ibu yang mengganggu dan merusak rencana balas dendamnya. Sementara itu, terlihat Yojung yang sedang memilih dinding dan lantai baru untuk apartemen Dong-in. Dia bertemu dengan pemilik gedung itu dan mendengar jika dulu Dong-in pernah menjadi penyelamatnya. Akhirnya Sarah keluar dari kantor polisi. Para wartawan mengerubunginya dan bertanya tentang penggelapan pajak yang dilakukan ayahnya. Setelah masuk mobil dia langsung bertanya kepada ibunya, di mana letak ponselnya yang dulu. Dia berkata jika ada kenangan indah di dalam ponselnya itu. Adegan selanjutnya kembali di saat mereka masih SMA. Terlihat Yeonjin, Sarah, dan Hye-jong yang sedang berjalan-jalan. Mereka berpapasan dengan Sohee yang memakai baju yang sama dengan Yeonjin. Hye-jong dan Sarah meledeknya. Karena malu Yeonjin memaksa Sohee untuk melepas bajunya dan berkata kasar padanya. Adegan itu direkam oleh Sarah lewat ponselnya. Do-young terlihat sedang membaca tuduhan online tentang istrinya dan kemudian bertemu dengan Dong-in. Dia ingin tahu apakah benar tulisan itu ditunjukkan untuk Yeonjin. Dong-in langsung memberitahu alamat rumah ibunya Sohee karena Do-young memintanya. Dong-in juga bertanya apakah dia berencana untuk menyelamatkan Yeonjin saat Do-young bertanya tentang tubuhnya Sohee yang masih ada di rumah sakit. Sementara itu, Yeonjin datang ke kantor Jae-jun dan meminta informasi tentang Myung-oh. Dia pikir Jae-jun akan lebih cepat mengetahuinya. Jae-jun berkata jika dia tahu di mana Myung-oh ditemukan, yaitu di gedung tempat Sohee terjatuh. Yeonjin langsung teringat ketika dia dan Sohee yang sedang berada di atap gedung.
Yeonjin masih memaksa Sohee untuk melepas pakaiannya di saat Sohee sedang tidak memakai pakaian itu. Sohee berkata jika dia sudah tidak takut dengan Yeonjin karena dia bukan siapa-siapa tanpa uang dan kekuasaan. Yeonjin yang emosi karena Sohee sudah melawan dan menolak permintaannya dengan sengaja membakar pakaiannya. Saat Sohee meminta tolong dan mendekati Yeonjin, Yeonjin mendorongnya hingga dia terjatuh dari gedung itu. Setelah itu, dengan panik Yeonjin menelepon ibunya dan berkata jika dia membuat kesalahan. Ibunya langsung menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu karena Shin Yong-jun yang akan mengurusnya. Kembali ke adegan sebelumnya. Jae-jun bertanya apakah Yeonjin yang terakhir kali bertemu Myung-oh karena dia sudah mendengar rekaman dari Hye-jong. Yeonjin yang mendengar itu langsung meminta Jae-jun untuk menyelamatkannya karena dia adalah ibu dari Ye-sol yang merupakan anaknya. Dia berjanji akan membawa Ye-sol kepada Jae-jun asal Jae-jun menyelamatkannya. Dia meminta Jae-jun untuk memberikan alibi palsu seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Setelah pertemuannya dengan Jae-jun, Yeonjin pulang dan menemukan Sarah yang sudah menunggunya bersama Ye-sol. Yeonjin langsung menyeretnya untuk menjauhi Ye-sol. Sarah menuduh Yeonjin telah mengkhianatinya karena menyebarkan berita pajak ayahnya untuk menutupi kasus perundungan Sohee. Saat mereka berbicara, Yeonjin ingat bahwa dia telah meninggalkan bukti ketika berada di rumah duka. Adegan selanjutnya terlihat Jae-jun yang sedang berbicara dengan pengacaranya. Dia meminta solusi dengan bertanya apakah mayat orang yang hilang akan diautopsi atau tidak. Pengacara itu berkata tanpa bukti bunuh diri atau kecelakaan. Autopsi itu wajib. Bahkan jika keluarganya menentang, Jae-jun berpikir jika dia tidak bisa menyelamatkan Yeonjin. Dia bertemu dengan Do-young di siesta dan memberikan flash disk rekaman Yeonjin dan Myung-oh. Dia berkata jika Yeonjin adalah orang terakhir yang bertemu dengan Myung-oh dan Yeonjin yang membunuhnya. Dia meminta Do-young untuk tidak melaporkan Yeonjin karena dia juga tidak akan melakukan itu asal Do-young mau menceraikan Yeonjin dan melepas hak asuh Ye-sol. Dia berkata tidak ingin Ye-sol menjadi anak seorang pembunuh. Siapapun ayahnya. Do-young kesal dan marah mendengar itu. Malam berlalu dan suami Hyun-nam mendapat telepon dari dukun yang membantu ibunya Yeonjin. Dia meminta untuk bertemu agar bisa mengambil uangnya. Dia sangat gembira mendengar skema pemerasannya berhasil dan ibunya Yeonjin bersedia membayarnya 1 miliar won. Dia dengan cepat bergegas keluar meminta Hyun-nam untuk tidak menunggunya. Ibunya Yeonjin menjebaknya dengan menabrak suaminya Hyun-nam saat sedang menyeberang. Dia membawa Shin Yong-jun sebagai penumpang sehingga bisa menjadi saksinya dan berpura-pura bahwa itu adalah kecelakaan. Shin Yong-jun marah saat dia tahu rencananya tapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Dong-in menyaksikan adegan itu dari kejauhan dan mendekati sang dukun. Adegan selanjutnya terlihat Yeonjin yang memutuskan untuk menyelinap ke rumah duka. Dia berencana mencari gantungan tas yang hilang di saat dia marah-marah tidak menemukan Myung-oh di sana. Sayangnya Yo-jung memergokinya. Namun dia memberi gantungan tas itu dan berkata jika dia sudah mempunyai semua hal yang dia butuhkan. Dia berkata untuk hati-hati saat berkendara di hari hujan karena banyak kecelakaan menyeberang sembarangan. Saat dia pergi, Yeonjin mendapat pesan dari ibunya bahwa dia ada di kantor polisi dan memintanya untuk datang. Di kantor polisi ibunya Yeonjin dan Shin Yong-jun memberikan pernyataan mereka. Polisi menganggap kasus itu sebagai kasus kecelakaan. Dong-in juga bertemu dengan polisi yang menangani kasus Myung-oh dan dia mewawancarainya. Polisi percaya bahwa Dong-in adalah orang yang memberikan informasi kepada Myung-oh. Dong-in berkata bahwa sebelumnya dia sudah menceritakan semuanya namun polisi itu tidak mempercayainya. Dong-in memintanya untuk memeriksa DNA di korek api yang ditemukan di TKP tempat Sohee meninggal. Do-young menunjukkan rekaman yang dia terima dari Jae-jun ke pengacaranya. Dia memintanya untuk mencarikan Ye-sol tempat tinggal dan belajar di luar negeri. Hyun-nam mengunjungi kamar mayat untuk mengidentifikasi suaminya. Dia menangis terseduh-seduh karena suaminya yang meninggal. Namun di sisi lain dia lega karena hal itu. Yeonjin menjemput ibunya dan pergi ke tempat dukun. Kemudian dukun itu melakukan ritual atas nama mereka dan seperti yang direncanakan dengan Dong-in. Dia bertindak seolah-olah dirasuki oleh Sohee. Yeonjin yang melihat itu sangat ketakutan. Dia mulai mengingat detail yang menyebabkan kematian Sohee. Dong-in melihatnya dari kejauhan. Episode ke-14 pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.